Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Mari di awal pekan ini saya mengajak kita semua merenungkan firman Tuhan supaya langkah hidup kita terus dituntun dan diterangi oleh firman-Nya. Ya, sebelum merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas segala berkat, rahmat, anugerah-Mu, perlindungan, penyertaan, bahkan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini kami membutuhkan tuntunan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan firman-Mu. Dan juga urapi kami, sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu ini Tuhan. Dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Ibrani 13 ayat yang ke-8. Saya bacakan. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Luar biasa. Kita punya Tuhan yang tidak berubah. Kenapa tidak berubah? Karena Dia sempurna. Kasih-Nya tidak berubah. Kuasa-Nya tidak berubah. Penyertaannya tidak berubah. Sekalipun Dia sudah naik ke surga, tetapi Tuhan Yesus tetap menyertai kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Ya, karena itu kita bersyukur punya Tuhan yang sempurna. Saya jadi ingat lagu anak sekolah minggu. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Ya, lanjutkan sendiri. Ya, betul apa yang dikatakan dalam lagu itu, bahwa Tuhan Yesus tidak berubah. Apapun keadaannya, zaman boleh berubah, keadaan hidup kita bisa berubah, ya, nasib orang bisa berubah, tetapi Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dia tetap pribadi yang mengasihi. Dia tetap Tuhan yang peduli atas hidup kita, apapun kondisi kita. Hati-hati, banyak orang yang berubah setia. Kalau Tuhan tetap setia, tetapi manusia seringkali berubah setia. Karena keadaan bisa mengubah seseorang. Hati-hati. Ya, coba lihat Matius 11 ayat 4 sampai yang ke-6. Saya bacakan. Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Yohanes Pembaptis pernah ketemu Tuhan Yesus. Bahkan dia yang membaptiskan Tuhan Yesus. Pada waktu itu sebelumnya Yohanes berkata, "Aku tidak layak untuk membaptiskan engkau." Membuka tali kasutnya pun tidak layak. Loh, tetapi ketika Yohanes Pembaptis di penjara, ini kisahnya Yohanes Pembaptis di penjara ya. Ketika di penjara dia kirim utusan untuk menanyakan lagi, "Betulkah engkau itu yang akan datang itu?" Ada keraguan. Padahal sudah pernah percaya. Tetapi karena keadaan, karena kekecewaannya, kenapa aku di penjara? Kenapa aku mengalami seperti ini? Akhirnya menjadi ragu. Makanya Tuhan Yesus mengingatkan, "Katakan kepada Yohanes apa yang kamu dengar ini." Ya, bahkan pesannya yang keras sekali dikatakan, "Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Orang-orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, jangan pernah lagi berpaling. Ya, jangan meragukan lagi. Ya, sekali lagi, Tuhan tetap sama. Ya, kasih-Nya tetap sama. Kuasanya tetap sama. Kita seringkali yang mudah berubah karena keadaan. Karena itu saya mengingatkan melalui firman Tuhan ini, jangan pernah kita berubah setia. Tetaplah setia kepada Tuhan, sebab Tuhan setia kepada kita. Ya, jadi apapun keadaan jangan sampai merubah Tuhan. Dia tetap Tuhan yang baik, Dia tetap Tuhan dan juru selamat kita. Apapun keadaan kita saat ini, seberat apapun beban yang diizinkan Tuhan terjadi atas hidup kita, sesulit apapun pergumulan kita, jangan pernah merubah cara pandangmu terhadap Tuhan. Dia tetap Tuhan yang sama, yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau kita melihat di Alkitab kisah tentang Tuhan Yesus yang luar biasa, kasih-Nya, mujizat-Nya,
Kuasa yang sama masih berlaku sampai hari ini. Ya, mujizat juga masih terjadi sampai hari ini. Karena itu jangan pernah putus harapan, apalagi sampai menyalahkan Tuhan, apalagi sampai berpaling dari Tuhan. Hati-hati, jangan meragukan Tuhan. Dia tetap Tuhan yang mengasihi saudara. Apapun keadaanmu, mungkin bebanmu berat, mungkin masalahmu banyak, mungkin saat dalam pergumulan bahkan tertekan hebat. Ingatlah, ada Tuhan yang peduli. Ada Tuhan yang mengasihi saudara. Dia sangat-sangat mengasihi saudara. Karena itu jangan karena keadaan kita meragukan Tuhan. Jangan karena keadaan kita jadi gak percaya Tuhan lagi. Hati-hati, itu yang dimau iblis. Dia mau menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan. Dia mau menjauhkan kita dari kasihnya Tuhan. Karena itu sadari, iblis mencoba menggoncang iman kita. Kadang-kadang dengan permasalahan apapun yang terjadi, jadikan itu sebagai saatnya kita untuk tetap setia. Buktikan kesetiaanmu. Buktikan kasihmu kepada Tuhan. Di tengah keadaan yang tidak nyaman sekalipun. Ingat, dia tidak berubah. Dia tetap mengasihi saudara. Karena itu saudaraku, jangan berubah. Tetaplah mengasihi Tuhan. Apapun keadaannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami boleh mengenal Engkau ya Tuhan. Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Dan kami bersyukur Engkau tidak pernah berubah. Dari zaman dahulu, saat ini, dan sampai selama-lamanya. Sekalipun keadaan kami terus berubah. Dunia terus berubah. Bahkan seringkali Tuhan beban, pergumulan, permasalahan. Seringkali juga terjadi atas hidup kami. Berdoa ya Tuhan supaya setiap kami yang mengalami itu semua. Yang sedang sakit, yang berbeban berat, yang dalam kondisi tertekan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Biarlah iman kami terus diteguhkan dan dikuatkan. Tidak goyah karena Yesus tidak berubah. Kami pun Tuhan mau tetap setia dan tidak berubah setia. Tetap setia kepadamu, tetap percaya kepadamu. Sebab Engkau baik dan tidak akan pernah berubah menurut pandangan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami. Terus pimpin dan sertai kami ya Tuhan. Hari ini jauhkan kami dari celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu menyertai hidup kami semua. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.